Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok saintis yang diampu oleh Bapak Ana Nugroho dan Bapak Khalid Budiman dengan anggota Arsmanda Adi Nugroho, Andreas Restuanta, Kris Suara, dan Ahmad Dhani. Di sini grup kami mengerjakan proyek sentimen analisis yang telah diberikan oleh Bapak Anan Nugroho dan Bapak Khalid Budiman. Jadi latar belakang dari proyek kami yaitu pada era sekarang ini reputasi perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik tetapi juga persepsi publik di media sosial. Platform-platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Threads, TikTok, dan YouTube menjadi ruang utama pembentukan citra institusi yang dipenuhi oleh opini yang beragam, termasuk bahasa tidak baku, singkatan, dan sarkasme. Untuk memahami persepsi ini, analisis sentimen berbasis kecerdasan buatan dibutuhkan agar data tidak terstruktur dapat diolah secara akurat dalam memantau reputasi universitas. Lalu pada proyek kami ini terdapat beberapa keunggulan, diantaranya yaitu akurasi yang tinggi karena kami menggunakan model ensemble learning tipe stacking yang dalam pengetesan terhadap data ujinya itu mencapai akurasi 88% yang mengungguli KNN, kemudian mengungguli LSTM dan QCNN. Kemudian pendekatan model termasuk yang efektif karena menggunakan beberapa metode yang dikombinasikan, yaitu ada metode lexicon based, kemudian ada smooth dan TF-IDF. Kemudian juga terdapat aplikasi web yang memudahkan pemantauan sentimen secara real time. Kemudian di sini terdapat tujuan penelitian juga, yaitu tujuan kami mengembangkan sistem pemantauan reputasi UNES di media sosial menggunakan teknik analisis sentimen berbasis pembelajaran mesin. Kemudian kami juga ingin meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen dengan pendekatan stacking ensemble yang menggabungkan beberapa model machine learning. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan model analisis sentimen dalam bentuk aplikasi web untuk mendukung proses monitoring yang efisien dan mudah digunakan. Pada metode penelitian, penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, yaitu scraping data dari beberapa media sosial yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian data diproses melalui tahapan pembersihan teks, kemudian ditokenisasi, normalisasi, kemudian penghapusan stop words, dan stemming menggunakan algoritma sastrawi. Setelah itu data dilabeli dengan pendekatan lexicon base, kemudian diekstraksi menggunakan TF-IDF, dan diseimbangkan menggunakan smooth sebelum dibagi menjadi data latih dan data uji. Model yang digunakan adalah Stacking Ensemble Learning, gabungan dari Logistic Regression, Random Forest Decision Tree, dan SVM. Evaluasi menggunakan Precision, Recall, dan F1 Score menunjukkan akurasi hingga mencapai 88%. Kemudian untuk diagram alir yang telah ada dalam proyek kami dimulai dari ini penjelasan terhadap metode penelitian, dimulai dari crawling data, kemudian pre-processing data, kemudian data dilabeli, kemudian fitur-fitur kunci diekstraksi, kemudian di oversampling, kemudian data di split dan dimasukkan ke dalam model ensemble learning, kemudian didapatkan evaluasi terhadap modelnya apakah disimpan atau tidak untuk data uji selanjutnya. Kemudian mekanisme ini pembahasan tentang diagram sebelumnya. Kemudian sampai ke kesimpulan. Di sini setelah dilakukan pengetesan terhadap data uji terhadap model stacking ensemble learning, ternyata model ensemble learning mencapai tingkat akurasi sebesar 88% terhadap UNES di media sosial. Jadi penggunaan metode lexicon based, TF-IDF, dan smooth berperan penting dalam menyiapkan data yang berkualitas. Dan data-data itu dapat diproses secara real time dan dapat ditampilkan di web secara real time. Jadi jika ada sekiranya komentar yang mengarah ke negatif, maka akan ada pihak yang meminta untuk men-take down konten tersebut atau itu bisa diawasi, dipantau secara real time. Mungkin sekian untuk penjelasan awal, akan dilanjutkan terhadap demo. Di sini saya akan melanjutkan untuk proses pengambilan data pada scraping Instagram.
dimana akan dilakukan masuk ke WebDriver dulu. Lalu setelah masuk ke WebDriver, maka akan mengetikkan sendiri password dan username. Kemudian kita akan menunggu untuk Instagram itu akan mencari target akun yang akan diambil datanya. Di sini kami akan mengambil data dari akun pesan UNES, di mana pada data yang akan kami ambil ini adalah data update pada setiap harinya yang terupload di pesan UNES. Di sini mungkin akan diambil kurang lebih 25-207 data. Untuk pada WebDriver akan berhenti saat postingan yang akan di scraping telah mencapai tujuan targetnya. Lalu MongoDB itu apa? MongoDB adalah sebuah tempat untuk menyimpan database yang telah diambil tadi, dimana pada database ini akan ditunjukkan value date, URL, username, comment, grade, dan sentiment. Sentimen ini akan ditampilkan pada komen tersebut, akan ditampilkan positif atau negatifnya. Dan di sini kami telah mengambil sebanyak 207 data sentimen, di mana pada data sentimen itu akan diteruskan ke dalam website yang telah dibuat pada page sebelumnya bernama UNES Sentiment. Pada website tersebut akan ditampilkan seperti yang sudah saya tampilkan ini. Kemudian ini pada Instagramnya sepertinya sudah selesai. Lalu pada bunganya juga telah ditampilkan hasil sentimennya. Kemudian ada websitenya. Di sini akan telah ditampilkan seperti pada tersebut, ada beberapa sosmed yang telah di scraping untuk tempatnya. Lalu ada juga notifikasi yang akan memunculkan setiap grade dari komen yang telah diambil. Oke, saya akan melanjutkan untuk bagian scraping YouTube. Kita akan coba untuk running kodenya dulu. Di terminal akan meminta URL video YouTube. Kita akan buka di salah satu tab. Kita akan copy untuk link addressnya, lalu kita masukkan ke terminal dan kita enter. Kita akan menunggu sekitar 5 detik dan akan langsung terscraping. Terdiri dari tanggal, link komentar, nama akun, dan ada isi komentarnya. Ini sekitar 800-an mungkin ya, 800 komentar, tapi ini mungkin tidak terscrap semua, ini hanya 711, padahal di web ini ada sekitar 800-an. Oke, kita lanjut ke scraping kedua, yaitu di TikTok scraping. Kita akan coba run dulu. Di terminal akan meminta untuk URL video TikTok. Kita akan search dulu UNES. Kita cari video yang paling baru, mungkin di akun UNES Semarang, mungkin di bagian ini.
kita akan copy videonya, lalu masukkan di terminal, paste. Kita akan tunggu untuk playwright-nya terbuka di tab new tab. Oke, session terbuka, akan ke home TikTok dan akan meload cookiesnya dan akan meload link video yang sudah kita input, dan kita akan memasukkan captcha untuk keamanan. Oke, setelah itu akan otomatis scrolling sampai bawah, dan mungkin kita akan skip. Oke, setelah loading untuk komentar di hierarki teratas, kita akan lanjut ke bagian reply, dan jika ada view more akan terload juga. Oke, setelah semuanya terload akan mulai mengambil komentar, dan di sini ada 130-an komentar. Nggak semua karena TikTok membatasi untuk pengambilan scraping, padahal di videonya ada sekitar 314 dan kita bisa mengambil sekitar hanya di 134 atau setengahnya saja. Mungkin itu untuk project scientist kali ini. Oke, thank you.